Perkenalkan, nama saya Hartanti Kristina Mangensihi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai menjelajah dunia pustaka ulasan buku. Struktur teks ulasan buku yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman evaluasi. Identitas buku ini berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, yang ditulis oleh Dr. H. Masram dan Dr. Haji Mu'a. Buku ini diterbitkan oleh Zifatama Publisher pada tahun 2015 dengan hak cipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Jumlah halaman buku ini yaitu 229 halaman. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Ukuran buku yaitu 15,5 cm x 23 cm. Isi dan desain buku yaitu MG. ISBN 978-602-1662-717. Orientasi buku ini ditulis oleh Dr. H. Masram yang merupakan seorang Dikmenjur Dinas Pendidikan dan Dr. Haji Mu'a seorang dosen. Buku ini dikemas sebagai sumber referensi bagi mahasiswa. Pada bab yang dipaparkan terdapat kaitan antara bab sebelumnya dengan bab lainnya. Tujuannya agar mudah dipahami dari awal bab hingga akhir bab. Buku ini ditulis untuk membantu atau memberikan solusi kepada sumber daya manusia dan perusahaan dalam mengatasi masalah. Buku ini sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan referensi mengenai sumber daya manusia atau manajemen perusahaan. Tafsiran isi. Pada buku yang saya ulas terdapat 10 bab. Bab ketiga menjelaskan tentang konsep manajemen yang terbagi menjadi 7 bahasan. Saya tertarik untuk mengulas bab 3 karena pembaca dapat mengetahui lebih lanjut mengenai manajemen. Bahasan pertama pada bab ini adalah arti atau definisi dari manajemen. Bahasan kedua tentang prinsip-prinsip manajemen. Bahasan ketiga mengenai perencanaan manajemen. Keempat, menjelaskan tentang teori manajemen yaitu aliran perilaku. Pembahasan kelima membahas tentang fungsi manajemen. Keenam, model manajemen yang terbagi menjadi 3 yaitu traditional model, human relation model, dan human resource model. Dan bahasan ketujuh, unsur manajemen yaitu man, money, material, mesin, metode, market, dan informasi. Pembahasan pada bab ini membantu pembaca untuk mengetahui konsep manajemen yang digunakan atau diterapkan pada suatu usaha. Pembahasan berikutnya yaitu evaluasi. Banyak keunggulan yang dapat kita temui di dalam buku ini. Seperti penjelasan setiap subtopik dijelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan ukuran huruf dapat dikatakan baik, yaitu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pada bab 3 dijelaskan secara detail mulai dari definisi manajemen hingga unsur manajemen. Adapun kelemahan dari buku ini yaitu penggunaan kata yang seharusnya tidak digunakan. Contoh kalimat, pada kenyataannya tidak hanya semudah itu seperti menganggap pegawai seperti mesin saja. Kata hanya, seperti, dan saja tidak seharusnya digunakan karena kata-kata tersebut tidak tepat. Sehingga kalimat tersebut bisa diubah menjadi pada kenyataannya tidak semudah itu menganggap pegawai seperti mesin. Pembahasan berikutnya yaitu rangkuman evaluasi. Pada bab kelima buku Manajemen Sumber Daya Manusia sangat bermanfaat karena bab ini menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia yang dimana terdapat langkah-langkah pendidikan dan pelatihan bagi SDM. Juga banyak pemaparan penjelasan pada subtopik secara detail. Dengan demikian, buku ini harus dimiliki oleh orang yang sedang belajar menjadi pelaku atau pekerja suatu usaha. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Saya Hartanti Mangensihi, terima kasih.